Di tengah-tengah perbatasan kota dan Kabupaten Cirebon, berpadu dengan desir angin yang lembut, bukan sekedar titik di peta, terdapat sebuah desa yang bernama Kalikoa. Kalikoa berasal dari kata kali yang artinya dua dan kuat berarti teguh, sehingga disimpulkan menjadi berpegang teguhlah pada dua kalimat syahadat, pasti akan kuat. Diceritakan secara turun-temurun, kisah ada seorang putra Raja Demak yang bernama Ahmad, yang telah lama menuntut ilmu di pesantren. Sewaktu pulang dari pesantren, ia ditemui bupati yang telah mendapat pesan dari ayahandanya, agar ia menyusul ayahnya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, dengan dibekali kapal beserta isinya untuk keperluan. Selama dalam perjalanan ke Tanah Suci dengan mendapatkan pengawalan prajurit Demak, kapalnya terdampar di daratan Cirebon, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Prabu Anom. Mendengar ada kapal terdampar, Prabu Anom segera memerintahkan Patiwisa Geni untuk menyelidiki siapa orang yang ada dalam kapal tersebut. Patiwisa Geni datang menemui mereka dan Ahmad menjelaskan bahwa ia beserta pengawalnya terdampar dengan tujuan semula ke Tanah Suci menyusul ayahnya yang menunaikan ibadah haji. Setelah Patiwisa Geni melaporkan kepada Prabu Anom, sang Prabu menyarankan agar Ahmad tidak terus melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci, tetapi diminta untuk tinggal di Keraton Cirebon. Lalu Ahmad beserta prajuritnya membongkar isi kapal dan mengikuti saran sang Prabu untuk tinggal di Keraton Cirebon. Lama tinggal di Keraton Cirebon, Prabu Anom ingin mencoba sekali kesaktian Ahmad. Maka disuruhlah Ahmad menggambar. Ternyata gambar-gambar yang digambarnya sangat bagus dan indah. Oleh sebab itu Prabu Anom memberi nama Sumbing Blambangkara kepada Ahmad. Belum puas menguji kesaktian Ahmad, Prabu Anom menguji lagi dengan menyuruh gambar istrinya. Semula Sumbing menjawab tidak bisa karena belum melihat permaisuri. Namun Prabu Anom mengancam apabila Sumbing tidak dapat menggambar istrinya, maka Sumbing akan dibunuh. Akhirnya Sumbing menuruti perintah Prabu Anom untuk menggambar sang permaisuri yang belum pernah dilihatnya itu. Karena kesaktiannya, gambar yang dibuatnya ternyata bagus sekali sesuai dengan aslinya. Lukisan istri Prabu Anom persis sekali dengan aslinya. Ternyata lukisan tersebut dipuji oleh sang Prabu, karena memang pada kemaluan istrinya ada tanda hitam, tepat di mana tinta Sumbing menetes pada gambar. Selanjutnya timbul kecurigaan Prabu Anom terhadap Sumbing. Jangan-jangan Sumbing telah melihat tubuh istrinya dan berbuat tidak senonoh dengannya, pikir Prabu Anom. Lalu Sumbing dipindahkan ke Sunyaraga, sekarang Sunyaragi. Sisa tinta yang dipakai untuk menggambar dibuang ke laut dan dimakan ikan belakutak. Timbul niat jahat Prabu Anom untuk menyingkirkan Sumbing karena takut kesaktiannya tersaingi. Oleh sebab itu, Sumbing diperintahkan membuat taman di Sunyaraga dalam waktu 1 hari. Dan apabila tidak berhasil, maka Sumbing akan dibunuh. Karena kesaktiannya, semua perintah Prabu Anom dapat diselesaikan Sumbing dengan cepat. Setelah taman itu terwujud, Prabu Anom tidak puas juga menguji kesaktian Sumbing. Selanjutnya Sumbing disuruh menaikkan atau mengejar layang-layang untuk terbang tinggi naik ke atas. Tiba-tiba layang-layang tersebut miring. Sumbing diperintahkan untuk naik membetulkan dengan cara naik melalui benang layang tersebut. Lalu naiklah Sumbing ke atas. Dan pada saat itu niat jahat Prabu Anom untuk mencelakakan Sumbing dilaksanakan dengan cara memotong benang layang-layang tersebut. Layang-layang itu putus dari benangnya, lalu terbang ke sana kemari tanpa kendali. Akhirnya jatuh di sebuah desa bernama Gali, sekarang daerah Kalimulu. Sedangkan Sumbing di negeri Tatar Cina. Dia tersangkut di sebatang pohon bambu yang bernama Ori di negeri Tatar atau Tarda.
Cina tersebut ada seorang pemuda yang sedang tidur dan bermimpi pergi memancing di suatu daerah di pohon bambu, di mana Sumbing tersangut. Dia mendengar suara orang yang tak lain ialah Sumbing meminta tolong untuk diturunkan. Lalu Sumbing segera diturunkan dan dibawa ke rumahnya. Saat itu di negeri Tarta sedang terjangkit wabah penyakit yang susah disembuhkan. Oleh karena Sumbing memiliki kesaktian, ia berhasil mengobati orang-orang yang sakit. Kejadian tersebut didengar oleh Kaisar, yang pada saat itu anak gadisnya juga menderita sakit. Kaisar berjanji jika Sumbing dapat menyembuhkan putrinya, maka dia akan dinikahkan dengannya. Ternyata putri Kaisar yang sangat cantik, rupawan itu dapat disembuhkan. Sumbing dinikahkan, dan mereka diberi modal untuk berdagang keramik di luar Tarta. Barang dagangan keramik laku keras, sehingga menimbulkan perasaan iri hati pedagang yang lainnya. Para pedagang yang iri menyerbu, tetapi Sumbing berhasil melompat dan menghilang dan berdiam di Karang Pondo, di sebelah selatan warung Esim. Di tempat persembunyiannya Sumbing kedinginan. Lalu ia membuat bakar-bakaran yang abunya berteberangan menjadi arang hingga jatuh di daerah Mandiangin. Tempat tersebut dinamakan Siareng. Juga ke selatan, ke daerah Sigejar yang sekarang menjadi perbatasan Kalikoa. Sumbing menjadi guru ngaji di sana. Banyak Ki Gede yang belajar mengaji padanya. Pada saat itu, Taman Sunyaragi mengalami kerusakan parah dan hanya dapat dibetulkan oleh orang Tarta daerah daratan Cina. Lalu, Prabu Anom mengutus Patiwisa Geni untuk mencari orang Tarta yang pernah menolong Sumbing Blambangkara. Orang tersebut menyanggupi dengan isyarat ia meminta diberi upah istri Prabu Anom yang termuda, yang ke-40 yang cantik jelita. Prabu Anom menyetujuinya, dan akhirnya Taman Sunyaragi dapat dibetulkan dengan upah istri Prabu Anom ke-40 sesuai perjanjian. Melihat kejadian itu, Patiwisa Geni menjadi iri hati dan mengajak orang Tarta menjadi perang tanding. Orang Tarta dapat dikalahkan oleh Patiwisa Geni. Kepalanya dipenggal hingga mental, jatuh ke Kedung Teja sebelah barat Gedongan atau di Blok Sabrang, dan badannya tertinggal di Sunyaragi. Saat kepalanya hampir jatuh ke Kedung Teja, orang tersebut mengucapkan Cikoa, barang becik ajawah, artinya kebaikan jangan dirubah. Maka oleh Sumbing dimakamkan di Gedongan. Daerah tersebut sekarang dinamakan Kalikoa.